melalui udara, melalui makanan, melalui vaksin, itu udah diacak-acak semuanya. Bahkan dari makanan-makanan yang kita makan tanpa kamu sadari, itu udah macam-macam dan kamu nggak sadari bahwa ada janin-janin aborsi yang dipergunakan dalam makanan untuk mengacak-acak sel DNA kita, begitu juga dengan vaksin. Ya, kayak aku nggak bisa sebutin, kamu silahkan kamu Google sendiri. Ngeri banget ya. Vaksin, kalau nggak salah vaksin excipient, vaksin excipient, itu bisa dibaca sendiri ingredients-nya, riset sendiri bahan-bahan vaksinnya itu apa. Ada beberapa vaksin yang menggunakan janin-janin aborsi. Jadi misalnya dari paru-paru laki-laki berusia 4 bulan, atau mungkin dari ginjal janin aborsi berusia 5 bulan kayak gitu. Nah, dimasukkan ke dalam vaksin yang jadinya apa implikasinya? Menjadi ngacak-ngacak DNA kita. Mungkin laki-laki yang disuntikan janin aborsi perempuan jadi agak ke perempuan-perempuanan. Kayak gitu. Dan ini beneran nyata, bukan karena ini konspirasi, tapi kamu bisa Google sendiri vaksin excipient. Itu dari cdc.gov kayak kalau nggak salah, cdc.gov.vaksin excipient. Itu aku udah bilang bahwa kita lagi diacak-acak DNA-nya. Dari makanan juga sama. Tanpa kita sadari banyak bahan-bahan pewarna, merah, biru, apa itu menggunakan banyak DNA manusia juga. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Bicara kehidupan yang akan datang nih. Apakah, nah ini kan ada fenomena nih. Apa tuh? Fenomena tulang presto. Tulang presto tuh lunak dong? Iya, jadi kan banyak anak-anak cowok yang ngondek sekarang. Nah, itu tulang karma dari presto kehidupan yang sebelumnya atau seperti apa? Sekarang kan kita lihat banyak sekali anak-anak yang ngondek. Nah, ini fenomena apa sebenarnya? Oke. Apakah ada yang salah di kehidupan sebelumnya atau seperti apa? Oke. Ini ada dua sisi nih ya. Saya kaget begitu dibilang tulang presto, tulang lunak. Oh my god, ada terminologi baru lagi, tulang presto. Astaga. Oke, jadi ada dua perspektif, ya kan. Kalau berbicara dari segi konspirasi, memang ini adalah by design. Semakin lama kan memang semakin banyak seperti ini, dan ini semua memang dipush oleh para globalis untuk ke arah situ gitu loh. Karena mereka itu mau semuanya itu seragam, mereka mau semuanya satu. Ini kita berbicara dengan entity jahat ya. Mereka maunya itu semuanya itu bukan dualisme lagi tapi satu. Makanya one government, one religion, one mata uang. Mereka maunya semuanya satu. Makanya namanya one seeing eye, mata satu. Karena mereka memang semuanya mau satu, termasuk dengan gender. Mereka maunya satu aja. Seperti robot, seperti AI, tidak ada gendernya, mereka mau manusia seperti itu. Intinya kayak gitu. Intinya adalah menciptakan manusia-manusia tanpa jiwa. Tidak ada gender lagi. No female, no male. Itu sudah dipush dengan amat sangat gencar oleh para globalis. Dan itu ada budgetnya. Dari TV, dari pop culture, semuanya. Pop culture itu termasuk dari gaya hidup ya. Dari lifestyle, dari musik, dari film, semuanya. Nah, karena memang media propaganda paling mudah adalah entertainment, mereka menyebarkannya melalui itu. Itu satu. Kedua, melalui udara, melalui makanan, melalui vaksin, itu udah diacak-acak semuanya. Bahkan dari makanan-makanan yang kita makan tanpa kamu sadari, itu udah macam-macam dan kamu nggak sadari bahwa ada janin-janin aborsi yang dipergunakan dalam makanan untuk mengacak-acak sel DNA kita, begitu juga dengan vaksin. Ya, kayak aku nggak bisa sebutin, kamu silahkan kamu Google sendiri. Ngeri banget ya. Vaksin, kalau nggak salah vaksin excipient, vaksin excipient, itu bisa dibaca sendiri ingredients-nya, riset sendiri bahan-bahan vaksinnya itu apa. Ada beberapa vaksin yang menggunakan janin-janin aborsi. Jadi misalnya dari paru-paru laki-laki berusia 4 bulan, atau mungkin dari ginjal janin aborsi berusia 5 bulan kayak gitu. Nah, dimasukkan ke dalam vaksin yang jadinya apa implikasinya? Menjadi ngacak-ngacak DNA kita. Mungkin laki-laki yang disuntikan janin aborsi perempuan jadi agak ke perempuan-perempuanan kayak gitu. Dan ini beneran nyata, bukan karena ini konspirasi, tapi kamu bisa Google sendiri vaksin excipient. Itu dari cdc.gov kayak kalau nggak salah, cdc.gov
vaksin excipient. Itu aku udah bilang bahwa kita lagi diacak-acak DNA-nya. Dari makanan juga sama. Tanpa kita sadari banyak bahan-bahan pewarna, merah, biru, apa itu menggunakan banyak DNA manusia juga. Ngeri ya. Terus dari air juga, ya dari air secara tidak sadar semua ini perempuan nih, ada hubungan perempuan. Semua bahan-bahan yang terutama kita gunakan sebagai perempuan itu merusak hormon perempuan. Merusak hormon, dan itu kita buang melalui air seni, melalui shampoo, melalui macam-macam deh, melalui barang-barang yang kita pakai, lalu masuk ke dalam tubuh kita buang ke air seni, lalu masuk lagi ke dalam air tanah, lalu air tanah kita konsumsi lagi, di situ masih ada obat-obat hormon di dalam air itu. Oke. Jadi kayak pil KB ataupun barang-barang kosmetik yang kita pakai yang merusak hormon itu masuk semuanya ke situ. Bahkan ada penelitian, aku lupa tahun berapa, kalau nggak salah menggunakan salah satu bahan kimia namanya atrazin. Peneliti itu melakukan tes itu terhadap katak. Jadi katak diberikan senyawa kimia itu, ya katak laki-laki menjadi katak perempuan gara-gara mengkonsumsi itu. Jadi bayangkan jika kita setiap hari selama seumur hidup itu mengkonsumsi air yang sudah ada perusak hormonnya, ya makanya mungkin yang perempuan jadi lebih maskulin, atau mungkin yang laki-laki menjadi lebih feminim karena sudah diacak-acak hormon kita. Berarti faktornya itu tadi ya? Banyak sekali, dan itu by design. Pemerintah tahu itu. Ini by design semuanya. Jadi bukan berarti tiba-tiba itu lahir dengan sendiri. Mungkin memang ada secara alamiah memang seperti itu. Ada juga mungkin ada indikasi implikasi sosial yang membuat seseorang menjadi homoseksual gitu kan, atau melambai. Tapi di samping itu semua, ini adalah agenda global yang memang sengaja dilakukan oleh para globalis untuk menekan populasi dan juga untuk memang membuat gender neutral. Mereka maunya seperti itu, supaya kita itu ya terputus dari keilahian dualisme itu tadi, wanita dan laki-laki gitu loh. Dan dalam hal ini siapa nih yang kira-kira sangat layak untuk disalahkan? Sangat layak disalahkan diri kita sendiri. Karena kan kita kan kita yang gini, tayangan apapun yang kita konsumsi seperti TV, musik, itu adalah pengendalinya remote-nya ada di kita. Kita mau matikan, kita mau dengarkan, itu tergantung dari kita. Di sosial media mau kita lihat ataupun tidak kita absorb, itu adalah tergantung dari diri kita. Ya kan? Kita mau beli makanan yang mungkin ada hormon-hormonnya, itu kita baca, bisa dong baca ingredients-nya, bisa, tapi kamu nggak mau baca ingredients. Kamu mau menolak vaksin yang ada janin-janin aborsi, bisa nggak? Bisa, tapi kamu nggak mau menolak. Itu yang paling kejam itu ya. Jadi tubuh kita adalah bait Tuhan, ini adalah rumah kita tidak punya rumah kedua di kehidupan ini, jadi kita bertanggung jawab penuh terhadap badan kita. Jadi kalau misalnya kita sudah menjadi seorang homoseksual ataupun kita sudah menjadi lesbian ataupun menjadi homo, misalnya saya, kalau kita mau kembali ke jalan kita yang benar juga kita bisa. Tergantung dari kita. Ini adalah kontrol panelnya ada di diri kita sendiri, ya kan? Benar. Jadi inilah rumah kita. Kita harus kenali diri kita mau apa. Kamu bahagia seperti apa. Tapi at the end, ini adalah keputusan kalian. Ini adalah hidup kalian. Cari sendiri skenario kalian. Desain sendiri hidup kalian. Saya bukan seseorang bisa untuk menjudge, ya kan? Karena saya juga punya keluarga yang homoseksual. Jadi saya tidak menjudge, saya punya teman-teman banyak. It's your life. Saya nggak peduli, gitu kan? Saya baik dengan kalian, kalian baik dengan saya. Itu adalah, saya respect sekali dengan keputusan hidup kalian. Tapi saya tidak setuju jika digoreng-gorengkan oleh para globalis ini, ya, digoreng-gorengkan dengan kampanye-kampanye mereka kepada anak-anak ataupun ya dengan racun-racun yang mereka berikan ke kita untuk by design mereka kepengen menggiring kita untuk menjadi gender neutral. Oke nih, terlepas dari kebebasan untuk memilih kamu mau jadi lesbian atau homo, nah ini kita bicara efek samping. Kira-kira ada nggak efek yang fatal kira-kira kita melakukan hal-hal yang seperti itu atau penyimpangan seksual seperti itu? Efek yang fatal, efek yang fatal secara apa ya? Secara sosial? Secara sosial, secara kesehatan mungkin? Kalau satu-satu ya. Kalau secara sosial mungkin berdampak ya itu tadi, ya kan, semakin menormalisasi hal tersebut mungkin yang seharusnya tidak dinormalisasi menjadi normal seperti itu. Sebenarnya kan oke lah, kita berbicara tentang emansipasi, kita berbicara tentang feminisme gitu kan. Itu sebenarnya program mereka juga. Termasuk ini pun program mereka juga. Bahwa mungkin kebebasan berpendapat atau kebebasan untuk memilih gender itu adalah sebagai sesuatu hal yang merupakan hak semua orang.
Tapi sebenarnya ada pesan lebih atau agenda lebih si globalis yang membuat seperti itu. Kayak gitu loh. Sebenarnya ya kalau efek sosial menormalisasi hal ini berarti ya gimana ya? Itu merupakan ada sepotong fakta bahwa itu sebenarnya memang yang dimaui oleh para globalis. Kita tidak bisa menyangkal hal itu. Kalau berbicara mengenai efek sosial, kalau berbicara mengenai efek kesehatan, tentu saja merubah apa yang sudah dikodratkan itu akan berimplikasi terhadap semua sistem yang sudah dibuat secara natural, ya kan? Misalnya saya wanita, tapi saya rubah diri saya menjadi laki-laki, pasti kan saya harus memanipulasi hormon, memanipulasi alat vital saya mungkin gitu kan, yang sebenarnya meng-against nature atau melawan dari kodrat saya, pasti ada implikasinya kayak gitu. Saya belum pernah merubah kelamin saya, jadi saya nggak tahu. Saya belum pernah merubah hormon saya, jadi saya nggak bisa berbicara banyak, ya kan? Oke. Tapi sesuatu yang melawan kehendak alam Kodrat, pasti ya. ada implikasinya kayak Oke. gitu. Terus kalau mengenai efek psikis, manusia itu tidak akan pernah bisa tidak pernah bisa puas dengan dirinya. Bahkan ketika sudah menjadi sesuatu yang dia inginkan pun terkadang masih belum puas gitu kan, masih terus. Aku rasa ini lebih kepada masalah mental dibandingkan dengan masalah hanya merubah jenis kelamin kayak gitu loh. Trauma, masalah childhood memory, masalah pengalaman ini berpengaruh erat dengan identitas kita sekarang gitu loh. Oke. Jadi trauma benar-benar membentuk ya diri kita sekarang. Jadi sepertinya bukan hanya masalah gender, tapi merupakan masalah mental sebenarnya. Berarti trauma di masa lalu itu bisa Membentuk jati diri membentuk kita jati sekarang. diri di masa yang akan datang. Iya, tentu saja pasti ya. Pasti. Untuk antisipasi terkait trauma, Mhm. kira-kira ada nggak solusi? Antisipasi terjadi trauma tidak bisa diantisipasi. Yang bisa dilakukan adalah mengatasi trauma. Gimana caranya, Chef, kira-kira? Ketahui bahwa acceptance, ikhlas, mengenal trauma itu sendiri, ya kan, merubah pertanyaan dari kenapa ini terjadi kepadaku menjadi apa yang harus aku pelajari dari trauma ini, gitu. Jadi merubah konsep pertanyaan Oke. yang ada di kepala kita. Terus ya menerima bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup, gitu. Karena pengalaman yang sudah terjadi nggak bisa di-delete kan, hanya bisa diresapi, dimengerti, dan diterima sebagai bagian dari hidup kita, kayak gitu. Nggak bisa ditolak, nggak bisa di-denial juga Oke. bahwa itu tidak pernah terjadi atau mungkin itu bukan bagian dari hidup kita. Semuanya harus kita terima bahwa itu sudah menjadi blueprint atau bukan blueprint, itu sudah menjadi bab atau chapter dari hidup kita gitu. Aku juga pernah punya trauma, tapi ya caranya adalah untuk mengklasifikasikan trauma itu di setiap chapter kehidupan aku. Aku harus mikir kayak gini, oh iya, itu trauma yang terjadi itu adalah bab 6 dalam hidup aku. Sekarang saya sudah di bab 8. Oke. Saya nggak mau lagi kembali ke bab 6. Jika saya mau kembali lagi ke bab 6, saya hanya membuka halamannya saja, saya hanya melihat, saya hanya baca, saya hanya pelajari, tapi saya bisa tutup. Karena saya ada di bab 8. Nah, itulah caranya untuk mengklasifikasikan trauma. Itu cara saya. Kalau itu bisa diresonasi sama bisa dilakukan dengan kalian semua, mungkin kalian bisa melakukan itu. Ingat, ini adalah buku ya. Anggap aja semua perjalanan note-note kehidupan itu adalah merupakan sebuah bab. Jadi, buka lembaran yang ingin kamu buka, tapi kamu bisa tutup. Oke. Kayak gitu. Jadi jangan takut untuk mengenali trauma, jangan takut untuk membuka trauma, kenalilah itu sebagai bagian dari bab kehidupan kamu, tidak bisa dihilangkan. Itu adalah bagian dari skenario perjalanan. Jika disobek ataupun dihilangkan, maka ada bagian yang terlepas dari buku ini, maka ada bagian yang terdisconnect sebagai sebuah satu kesatuan cerita dalam hidup kamu. Oke. Kayak gitu. Jadi ya biarkan aja, kalau disobek kan jadi ada bekas ya, Benar. gitu loh. Jadi biarkan aja, biarkan bukunya memang cantik seperti ini supaya kita bisa membacanya ketika kita memang harus membacanya nanti di akhir hayat kita nanti. Berarti Gitu. menurut Chef ini trauma itu sesuatu hal yang manusiawi ya, Harus, ya manusiawi, itu memang merupakan sesuatu yang harus kita jalani. dan kita bisa perbaiki di next time
apa yang Next moment mungkin. Tuhan atau semesta ingin kita pelajari dari trauma itu gitu loh. Karena memang level kehidupan itu adalah belajar. Baik ada sakit di dalam pembelajaran itu, ya memang begitu gitu. Baik ada air mata ataupun baik ada luapan rasa di dalam perjalanan itu, ya rasain aja itu, resapi aja itu gitu. Karena memang itu adalah bagian dari kehidupan untuk mengenali rasa kan, untuk mengenali rasa. Itu adalah bagian dari kehidupan untuk menjadi manusia. Makin tahun mesti harusnya makin terkikis ya dengan sesuatu yang baru. Dan, Ya seperti berlian semakin lama kan oke. semakin diasah kan semakin berkilau kayak Benar, gitu benar. ya. Kamu seperti itu gitu loh. Bicara tentang tahun ya, apakah Chef ini percaya tentang adanya tahun baru? Aku aja nggak tahu ini kita tahun berapa sebenarnya, aku nggak tahu. Kalau mengikuti apa yang ada sekarang, kita di 2026. Tapi ada banyak literatur yang bilang bahwa hari itu sebenarnya 360 hari, kalender Maya juga bilangnya 360 hari, bukan 365 hari. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang ditambah dan dikurangi. Pada tahun 1928, Kodak itu masih mengeluarkan kalender 13 bulan 28 hari. Gitu loh. Tapi sejak Rockefeller menstandarisasi semuanya ya kan, tidak ada lagi tuh kalender Kodak pada tahun 1928 itu. Dan kalau mengikuti siklus bulan yang 28 hari memang benar, kita tuh harus 13 bulan. Jadi sebenarnya aku lebih percaya kepada para globalis yang berusaha mendiskoneksikan kita terhadap alam. Mereka tuh sengaja membuat kita tuh out of sync, membuat kita itu keluar dari jalurnya supaya kita tuh manusia nggak bisa menyatu sama alam. Jadi kayak kebingungan gitu loh. Jadi memang semuanya terdiskoneksi. Dari matahari, dari semuanya memang kita jadi terdiskoneksi. Jadi nggak ada lagi kayak apa koneksi kita dengan semesta ini. Emang sengaja diacak-acak lah gitu. Kayak misalnya circadian rhythm. Yang harusnya kita mengikuti siklus matahari, kita diputus untuk tidak mengikuti siklus matahari. Misalnya kalau kayak sekarang nih kita masih bekerja nih ya kan, malam, seharusnya kita kalau ngikutin circadian rhythm itu kita harusnya udah tidur kayak gitu loh. Banyak hal-hal yang memang membuat kita tuh terputus dari alam. Lampu LED ini juga bukan lampu alam ya kan, tidak memimik circadian rhythm atau tidak memimik kerja matahari juga. Benar. Karena sebenarnya lampu yang alami, lampu natural itu memimik kerja matahari. Frekuensi cahayanya itu harusnya mengadopsi kerja matahari. Yang mengadopsi kerja matahari dan tidak membuat mata lelah itu adalah lampu pijar. Kayak gitu loh. Lampu buatan artificial seperti ini membuat kita lelah, membuat kita anxiety, membuat kita depresi, membuat kita capek, membuat mata kita flickering lebih cepat, membuat kita tuh jadi lebih awake gitu. Kenapa ya kok gak bisa tidur ya? Ya iya lampunya LED semua gitu loh. Gitu ya, jadi itu memutus hubungan kenaturalan kita. Banyak hal yang memang secara modern diciptakan tapi sebenarnya itu mendistraksi dan memutus koneksi kita dengan alam kayak gitu loh. Jadi ya kembali lagi ke tahun baru, dari tahun aja itu merupakan sebuah faktor menjauhkan manusia dengan apa ya, jadi out of tune gitu loh. Jadi nggak human resonance lagi gitu loh dengan alam kayak gitu. Jadi ya kalau kemarin ya selamat tahun baru ya euforia aja. Tapi sebenarnya saya juga nggak tahu kita di tahun berapa. I don't know. Oke. Aku nggak tahu apakah benar umurku tuh segini gitu, karena kan emang kalender udah berubah. Jadi ya aduh mungkin aku jauh lebih muda dari umur aku sebelumnya sebenarnya. Atau ya kita nggak tahu gitu loh. Jadi kesimpulannya nggak tahu ya. I don't know. Jadi globalis itu selalu membuat kita itu menghitung ya kan. Selalu membuat kita itu kepengen itu sepertinya dekat dengan kematian kita gitu loh. Dengan birthday setiap hari ya kan. Oh semakin dekat menjadi tua, semakin dekat semakin tua. Oh ya nambah lagi satu nih tahunnya. Kayak membuat ketakutan dalam diri kita, bentar lagi tua nih, bentar lagi menopause loh. Seolah-olah tuh dalam alam bawah sadar kita tuh menghitung hari menuju kematian kita. Sebenarnya manusia adalah makhluk abadi, kalau kita bisa menjaganya, sel itu tidak akan pernah mati. Sel itu selalu beregenerasi setiap hari, ya kan? Benar. Ya kan, kita nggak pernah sakit. Harusnya yang membuat sakit itu adalah diri kita sendiri. Dari minuman, dari makanan, dari udara, itulah yang membuat kita sakit semuanya. Lifestyle kita. Tapi sebenarnya manusia itu tidak didesain untuk menjadi sakit sebenarnya, ya kan? Manusia tidak didesain untuk menjadi sakit. Sel-selnya itu bisa memperbaharui dirinya sendiri, bahkan bisa memakan sel-sel yang mati dengan berpuasa. Ya kan, sebenarnya anti aging yang paling gratis dari Tuhan adalah berpuasa. Jadi sebenarnya manusia itu tidak didesain untuk menjadi tua. Tua itu karena memang badan kita sendiri menjadi tua.
karena kita sendiri membuatnya menjadi tua. Dan globalis itu mendoktrin kita dengan kita ulang tahun menjadi tua kayak gitu. Sebenarnya ulang tahun cuma 1 kali. Kapan? Pada saat kita lahir. Itu adalah ulang tahun kita. Cuma 1 kali. Kita ulang tahun cuma 1 kali, yaitu pada saat kita lahir. Nggak usah dihitung lah. Jadi kita kalau ulang tahun tuh nggak usah dihitung lagi. Nggak usah dihitung ya. Nggak usah. Kita abadi, kita eternal, ya kan? Ya ketika kontrak kita habis, Tuhan sudah bilang, udah kamu udah selesai belajarnya, ya sudah gitu loh. Berarti setelah ini aku berhenti merayakan ulang tahun. Iya, boleh tetap merayakan ulang tahun, tapi bercanda aja. Jangan benar-benar diseriusin, ngerti Buat nggak? fun aja ya. Buat fun aja, euforia aja, tapi kamu berdoa dalam hati, ini bukan aku adalah makhluk abadi, ya kan? Aku adalah cahaya itu sendiri, aku berkuasa atas umur aku, ya gitulah. Jadi dibuat fun aja. Kayak gitu, jadi jangan anjir gue udah umur segini ya gini. Itu subconsciously ya kan, kita memprogram otak kita dan diri kita untuk jadi takut kan. Semakin mendekati kayak ada alarm yang tik, ada deadline ya. ada deadline, bener. Jadi ya salah satu resep aku pernah ketemu sama orang dan dia kelihatan lebih muda dari umurnya adalah nggak pernah mikirin umurnya berapa, dan selalu menganggap masalah itu sepertinya tuh kecil. Masalah itu kan tetap ada, pasti kan selalu ada gitu loh. Tapi bagaimana cara kita memandang masalah itu? Anggap aja memang setiap tahun itu kita diberikan hadiah oleh Tuhan untuk mempelajari masalah baru, yaitu adalah ya masalah yang kita hadapi ini. Jadi memang itu adalah level yang harus kita selesaikan. Jadi tergantung sudut pandang kita dalam melihat sebuah masalah. Kalau kita melihatnya itu butek, melihatnya itu sepertinya ya kayaknya belangsa kok, buruk banget, itu mungkin kamu harus melihatnya dari sisi yang lain. Oh iya, coba kita lihat angle-nya apa yang bisa menjadi solusi. Masalah itu akan ada kalau tidak selesai. Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu? Harus dihadapi, maka masalah tidak akan ada. Masalah itu akan tetap ada kalau tidak diselesaikan. Jadi hadapilah masalah. Bukan lari dari masalah. Bukan lari dari masalah. Pasti ngejar kalau. Karena kalau kita lari, masalah itu kan nggak selesai jadinya Iya, kan, benar, gitu. benar, benar. Jadi ya sudah, hadapin aja, karena memang hidup itu ya pasti akan selalu penuh dengan tantangan, masalah. It's life. Oke. Akan selalu seperti itu. Kita kan dihadapi masalah dengan partner kita, suami kita, istri kita, anak kita, kerjaan kita, bos kita, apapun itu merupakan sebuah challenge buat kita sendiri. Diri kita sendiri pun masalah. It's normal. Jadi ya that's life gitu. Kalau nggak mau ada masalah ya udah end aja, selesai, end game gitu kan, that's it, selesai. Tapi kan nggak seperti itu ya kan, kita menerima. Makanya kita harus sering-sering ngobrol sama diri sendiri, ya kan, terkoneksi sama diri sendiri, Detox sama diri. Kita ngomong gitu loh, gue punya masalah nih, gimana ya cara mengatasinya. Karena tubuh kita tuh tahu cara mengatasi masalah, cuma kita nggak pernah diajak ngomong aja. Badan kita tahu, rambut kita tahu, jari-jari kita tahu, mata kita tahu, cuma membutuhkan komunikasi aja antar semuanya gitu. Sebenarnya kita semua udah tahu cara ngatasi masalahnya apa ya. Dan bukannya gila ya, tapi memang benar-benar ya ngomong sama diri sendiri gitu loh. Tapi Pada banyak saat orang tenang. yang mungkin nggak paham tentang bagaimana ya caranya aku ngomong sama diriku, sama ragaku sendiri ini gimana caranya ya. Mungkin Steph bisa ngasih gambaran-gambaran cara ngomong dengan dirinya sendiri itu seperti apa? Latihan sih, latihan. Dan kamu kadang-kadang gini, orang yang baru pertama kali meditasi itu adalah kadang-kadang suka ada gini, banyak hal yang masuk kan, banyak hal yang masuk gitu loh. Dan itu memang memerlukan kebiasaan latihan ya, karena banyak yang masuk. Nah itulah tantangan bagi kita untuk memilih-milih nih, ini suara yang ini suara yang ini suara yang ini, mana yang harus aku dengerin gitu loh. Belajar untuk memisah-misah, visualisasikan bahwa itu adalah ide-ide yang datang itu adalah kayak asap gitu loh. Ntar ini menguap, ting, pada akhirnya kamu akan punya diri kamu, ide kamu sendiri, yaitu adalah ada cahaya, ikutin cahayanya, ikutin kayak sebuah benih itulah diri kamu gitu loh. Kamu bisa ngeliat cahaya itulah diri kamu. Karena kita adalah makhluk cahaya, cuma kita nggak bisa ngeliatnya aja. Nah itu kan banyak distraksi. Nah itu perlu latihan sih kalau kayak gitu. Dengerin. Banyak yang masuk, dengerin aja sampai kamu bisa dengerin suara hati kamu sendiri. Bukan suara kepala, tapi suara hati. Latihan aja. Dan ngobrol aja. Nih aku punya masalah kayak gini, ini gimana ya, ini apa yang harus aku lakukan ya gini. Kalau emang kamu suka journaling ya tulis di buku juga gak apa-apa. Atau kalau kamu kalau aku selalunya tuh lebih diem. Dan meditasi itu gak perlu harus duduk ya bersila, bisa tiduran, bisa
anything gitu loh, bisa posisi bisa apa aja, cuma yang jelas tenang, karena pada saat hening itulah kamu bisa mendengarkan diri kamu sendiri. Nah ini